Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji milik Allah. Kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Salam dan sholawat kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah kita hanya bertatap muka via Zoom ya, kita sekarang bisa bertatap muka secara langsung. Nah, ini suatu anugerah yang luar biasa ini. Kok tiba-tiba suara saya serak ya? Harus dikasih air anget ini. Hah? Apa? Minum dulu air anget ya. Ya Allah, ada gayanya gitu. Ada whiteboard enggak? Nih, sulit. Dimajukan ya. Apa tuh? Oh, ya silakan. Sekitar 21 tahun yang lalu, itu saya dengan saudara, dengan seluruh keluarga, itu mulai merintis pesantren Al-Hilal. Punten, bisa ditutup pintunya teh? Pintu ini. Ya. Oh, nggak ada pintunya. Kemana pintunya? Sebelahnya, berarti dalamnya dibuka. Saya itu udah jarang banget kesini ya, subhanallah ini. Tes, saya jarang banget sebenarnya ke Al-Hilal sini. Tapi saya mau cerita lah sedikit lah. Jadi Al-Hilal, saya juga minta ditutup nih. Saya bukan pembicara ya, saya ini mungkin bisa dikatakan ya praktisi lah. Tapi kita ini bukan pembicara, jadi mungkin nggak pinter bicara, punten ini mungkin kemampuan bicaranya terbatas ya. Tapi ini saya benar-benar bisa dikatakan praktisi ya. Oleh karena itu mungkin bisa dikatakan keahlian bicara saya nggak sebagus dengan yang lainnya. Ya 21 tahun lalu kita mencoba merintis pesantren Al-Hilal. Itu bagaimana sih caranya? Mau dengar nggak ceritanya nih? Di sini siapa yang pengajar rumah tafid? Angkat kaki, tangan. Ada teh. Makasih teh. Di sini siapa yang pemilik rumah tafid? Ada pemilik. Waduh, jadi ini begini. Waktu itu saya masih kuliah dan ingin melakukan sesuatu lah buat masyarakat. Kasarnya begitu. Kemudian kita memutuskan membangun rumah tafid di Cililin. Sebenarnya awalnya itu adalah kita ingin mengurus anak-anak yatim yang di sekitar rumah peninggalan nenek saya. Ini 21 tahun yang lalu. Saya masih kuliah waktu itu. Nah, setelah berjalan kita semampunya ya, waktu itu berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan kemampuan saya jualan waktu itu, di sana itu selama 5 tahun. 2021 sampai 2029, 8 ya. 2001 sampai 2009, berarti 8 tahun. Jadi ada rumah peninggalan nenek saya di situ, itu rumahnya panggung. Dindingnya bilik, atasnya bilik juga. Kemudian kalau masak itu apa namanya? Dan saya tuh sampai nggak bisa terus nih orang kota ya, nggak bisa. Ada nggak masih? Kayaknya udah nggak ada ya. Di kampung sekarang udah nggak ada juga ya. Oh masih ada. Saya capek banget dan gagal terus. Waktu itu sudah ada yang jual minyak tanah, harganya 300. Saya punya uang sedikit karena saya sampai setengah jam nggak bisa nyala itunya apinya. Akhirnya beli minyak tanah, kemudian disiram dibakar itunya kayunya gitu. Nenek saya nggak tahu gitu. Kalau tahu waktu itu mungkin marah. Nah nenek saya itu termasuk penghafal Quran. Penghafal Quran dia tidak tersertifikasi sih,
Tapi prediksi orang-orang dan keluarga, beliau hafal 30 juz. Di kampung ya, beliau penghafal dan pengajar Al-Quran, sudah sangat terkenal ya di sekitar situ. Makanya sampai sekarang selalu paling gampang kalau kenalan dengan angkatan sesaya itu adalah menyebut nama nenek saya. Tes. Mana gini? Jendelanya dibuka biar anginnya ini. Ya, Nafi ya. Buka jendela Kang Nafi. Ini pembicara banyak permintaannya ya. Dua-duanya Kang Nafi ya. Nah, apa sih namanya? Kemudian takdir Allah, nenek saya meninggal 2001 itu nenek saya 2001 nenek saya meninggal di awal tahun. Kemudian kita mikirin kira-kira rumah peninggalan nenek saya ini buat apa ya? Kami sekeluarga itu. Akhirnya disepakati keluarga rumah nenek kita itu untuk sesuatu yang kebaikan, yaitu pengajian-pengajian. Nah, kami berdiskusi waktu itu silaturahmi dengan kepala desa. Kepala desa kita nanya masalahnya apa ya di desa ini gitu. Di desa Rancapanggung Cililin. Beliau bilang, "Pak, di sini banyak anak yatim." Loh, berapa banyak? Satu desa aja 146 yang tercatat. Oh, banyak sekali, Pak. Tes. Yang bener lah. Cek. Tes. Tes 1, 2, 3. Nah, ini agak benar nih. Jadi ada penelitian waktu itu sama mahasiswa ITB anak KKN, mereka bilang dalam beberapa tahun ke depan keramba itu akan menghasilkan residu. Jadi keramba-keramba ikan itu karena mereka hanya pakai jaring aja, kemudian dilempar dilempar peletnya, itu peletnya akan mengendap di bawah, akan terjadi pencemaran air. Efeknya kata mahasiswa ini, saya masih ingat sampai sekarang juga, itu sumur-sumur akan tercemar. Saya wallahu alam apakah itu ada hubungannya atau enggak, sehingga banyak laki-laki yang meninggal di sekitar Waduk Saguling. Akibatnya banyak anak yatim. Menariknya adalah saya beberapa kali pas ada di Cililin itu mendengar kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun di masjid. Dan yang satu yang agak saya terkesan tuh, sangat terkesan, maghrib saya masih ngobrol sama ibunya, sama istrinya. Jadi istrinya pengajar di Al Hilal Cililin, kita ngobrol-ngobrol gitu. Kemudian dia ditelepon, dia izin, "Pak, saya pulang ke rumah karena suami saya sepertinya mau pulang." Oke. Suaminya katanya pulangnya habis isya. Jadi habis maghrib kita ngobrol sebentar, kemudian beliau pulang ke rumah. Kira-kira jam 8 saya kedengeran innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal bla bla bla. Suaminya, saya kaget. Suaminya dari orang yang baru saya bicara itu. Saya jam 10 malam langsung berangkat ke rumahnya, jaraknya kurang lebih sekitar 1 kilo lah. Setengah kilo dari Al Hilal, datang. Wow, nangis jurit-jurit. Intinya kita biasa ngurusin anak yatim, sekarang anak saya jadi anak yatim. Wah, tuh saya bilang, "Bu, kami akan bantu ibu habis-habisan." Beneran, ibu tenang aja, anaknya 5. Ya, kami akan bantu ibu habis-habisan. Ya dia agak tenang tuh. Bayangkan, saya tanya gimana ceritanya nih. Suaminya datang, habis sholat isya, mandi, tiba-tiba setelah mandi di luar kamar mandi jatuh, jeduk gitu, meninggal. Jadi ya, proses meninggalnya suami itu katanya sangat cepat sekali. Anaknya 5 jadi anak yatim.
Nah, kita jadi semangat, tambah semangat ya dari situ. Kita ngurusin anak yatim. Tapi anak yatim ini diajarin apa? Yaitu tahfidz. Jadi awal mulanya pendirian rumah tahfidz di Al Hilal Cililin itu gara-gara itu. Kita dari rumah yang sederhana. Rumah yang sangat sederhana. Mungkin kalau di rumah tahfidz bapak-bapak ibu itu mulainya dari yang bagus. Kami mulai dari yang sangat sederhana. Yaitu rumah peninggalan nenek saya, dindingnya masih bilik, rumahnya panggung, atapnya juga masih ala kadarnya gitu. Itu selama 8 tahun. Jadi dari 2002 sampai 2009, berarti selama 7 tahun. Begitu. Kita mendidik kurang lebih sekitar 30-an lah. Anak yatim plus anak tahfidz. Nah 2009 kebetulan saya nerbitin Al-Quran. Saya punya perusahaan ya, nerbitin Quran namanya Quran Jabal. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau beli Quran, Quran Jabal ya promosi. Iya ini untungnya buat anak-anak juga. Jadi selama 2009 awal kita bikin Al-Quran. Alhamdulillah untung pertama dari cetakan pertama itu 90 juta. Jadi untungnya tuh 90 juta. Nah saya nanya ke bapak saya, Pak ini ada untung uang 90 juta. Bagaimana kalau kita bangun ulang rumah tahfidz bekas peninggalan nenek itu? Bapak saya setuju. Kira-kira cukup nggak? Bapak saya ngitung cukup. Bismillah lah, cukupin lah. Nah, diskusi yang keduanya, mau dibangun 2 lantai apa 1 lantai? Kalau dibangun 1 lantai berarti atapnya langsung genteng. Tapi kalau dibangun 2 lantai, rencana membangun 2 lantai berarti di beton, ya dicor. Nanti karena kita punya uang hanya sampai 1 lantai. Bapak saya bilang, saya ingat kayaknya kita nggak bakal berkembang, mungkin begini-begini aja. Sepertinya 1 lantai juga udah lebih dari cukup. Oke. Rumah nenek saya itu di gang ya. Rumah nenek saya itu di gang. Jadi bawa material itu agak sulit. Dirubuhin rumahnya, kemudian dibangun ulang 1 lantai dan dikasih atap. Karena bayangan bapak saya itu tidak akan berkembang rumah tahfidznya. Rumah yatim dan rumah tahfidznya. Setelah dibangun, habislah beras 90 juta dihemat-hemat sekali. Alhamdulillah berhasil, kita bangun 1 rumah cukup bagus, tembok semuanya lantainya bagus. Terus baguslah menurut kita sementara gitu. Yang ikut ngaji itu yang awalnya hanya 30-an, itu menjadi 120. Kita nggak enak sama ustadz-ustadz di sekitarnya. Kita silaturahmi ke ustadz-ustadz sekitarnya. Cuman ustadz-ustadz itu pada dengan tanda kutip ketawa, malah seneng. Sekarang bebannya ke Pak Hendra. Oh gitu. Iya kan dia bilang, Pak Hendra nih kita ngurusin anak-anak tahfidz ini juga berat juga. Mereka tuh nggak punya manajemen, mereka yang ngajar, mereka nggak ada yang biaya, semua diatur sama mereka sendiri. Gaya ala di kampung kan seperti itu kan, semua serba sendiri. Ya yang ngajar, ya semuanya serba sendiri yang ngurus semuanya. Jadi dengan adanya Al Hilal mereka sangat senang sekali. Cuman jumlah santri 120. Sedangkan bangunan kecil. Kebetulan depan dan belakang itu saudara. Saudara itu sangat welcome sekali. Mereka buka halaman gitu loh untuk kegiatan anak-anak tahfidz itu. Cuman yang sebelah kiri tetangga, bukan saudara. Awalnya seneng tapi lama-lama dia keganggu juga. Jadi akhirnya wah ini kita perlu pertimbangin apakah mau diperluas atau enggak. Takdir Allah memang akhirnya tahun kayak begitu selama beberapa tahun akhirnya kita bisa beli tanah di bawah dan kita bangun begini selanjutnya Al Hilal seperti ini. Nah, selama bertahun-tahun kita mendirikan pesantren Al Hilal ya. Sekarang alhamdulillah ada 9 rumah tahfidz ya. Itu melalui lika-liku ya, dinamika. Ketika kita diriin, saya tuh ngerintis benar-benar pendirian tuh sampai Al Hilal 3. Al Hilal 4 sampai Al Hilal 9 tuh sama tim. Tapi Al Hilal 1, 2 dan 3
itu 100% bisa dikatakan saya sendiri yang turun tangan. Menariknya, pendirian rumah tahfidz itu kadangkala mendapat hambatan. Saya kurang tahu di tempat bapak-bapak itu. Hambatan yang mengejutkan saya dari masyarakat, dari aparat. Saya kaget banget. Bahkan di tempat saya sendiri, yaitu di Cibiru, di dekat rumah saya sendiri itu saya dengan tanda kutip ya, didatangi sama aparat kelurahan, didatangi sama aparat kepolisian, dan didatengin sama tokoh masyarakat. Apa coba yang saya sangat terkejut ketika kita mendirikan Al-Hilal 2 di Cibiru itu? Yaitu mereka minta uang. Saya kaget. Sekaget-kagetnya. Mohon maaf, ini nggak ada yang polisi kan? Kayaknya Bapak jangan-jangan intel? Bukan intel nih? Saya didatengin sama polisi Pak. Kaget saya, dimintai uang. Sama pihak kelurahan juga sama. Kemudian tokoh masyarakat juga sama. Kira-kira ketika saya seperti itu, bayangkan kita yang bangun sendiri, pakai uang sendiri, ya. Kemudian kita gratis 100%, tiba-tiba didatangi sama aparat. Kira-kira seperti itu, apa coba sebaiknya apa yang saya lakukan? Ayo, saya sebaiknya melakukan apa? Kang, kira-kira saya melakukan apa sebaiknya? Marah. Ada lagi? Antum? Negosiasi. Teteh deh yang pakai kacamata jilbab hitam. Oke, bagus. Teteh mungkin siapa yang mau? Antum? Oke, bagus. Yang lebih tinggi ya. Ada lagi? Diberi penjelasan. Jadi diskusi gitu ya. Karena saya terkejut didatengin berkali-kali oleh beberapa orang yang berbeda. Itu saya bilang ke mereka, Pak, ini tanah saya yang beli, rumah saya yang beli. Jujur ini dari hasil keringat sendiri. Tidak minta sumbangan dan tidak minta bantuan dari masyarakat. Kita malah tiap bulan juga ngasih rutin. Ini saya bukan orang luar, saya di sini sudah 15 tahun. Tapi masih dimintai uang seperti itu untuk hal kebaikan. Pak, saya jamin Pak, besok rumah tahfidz ini saya tutup dan saya jadikan rumah diskotik. Anak-anak yatim ini ada 23 orang, kemudian ada santri kurang lebih 40-an kalau tidak salah. Itu saya kasih ke Bapak karena Bapak aparat pemerintah. Anak yatim dan telantar itu dipelihara oleh negara. Bapak harus siap. Besok saya umumin. Apa yang dibilangin coba si polisi itu? Wah, saya nggak ada gajinya, nggak cukup Pak untuk membiayai mereka. Saya nggak peduli. Saya bilang saya juga lebih baik sama saya penghasilan saya mungkin nggak cukup juga. Saya bilang gitu ngotot, saya marah karena terkejut aja. Saya bilang besok saya umumkan ke masyarakat Pak. Dan saya akan lapor ke MUI. Saya lapor ke MUI, saya lapor juga mungkin ke pimpinan Bapak, saya bilang itu. Tapi Bapak mulai besok nih, karena saya marah Pak. Jujur tuh, ya Allah ini kok bukannya dibantu malah minta duit loh. Kemudian dia ngadu domba ke masyarakat gitu loh. Katanya kita dari Islam apa gitu loh. Katanya ada tokoh masyarakat yang menentang. Yes. Mundurin aja tuh, ini kasihan. Yang lakinya maju. Mundurin. Mundurin lagi sampai terus. Terus. Ini. Nyaman yang perempuannya? Tes. Nyaman nggak? Nyaman ya? Karena saya marah besar beneran. Saya tinggal Pak besok beneran. Saya tinggal, dia agak kaget. Kemudian polisi itu datang ke rumah bapak saya, ke Panandang, lobi. Pak saya nggak bisa Pak menerima santri Bapak, saya nggak bisa Pak menerima anak yatim, saya nggak mampu. Dan
Ini hanya ini aja Pak, salah paham dan sebagainya. Ngomong ke bapak saya. Karena saya udah bilang, saya besok akan tutup. Saya jamin Pak jadi diskotik. Nggak apa-apa. Izin, ibu-ibu perlu tahu ya, izin pendirian diskotik itu di Jakarta. Itu lebih mudah. Orang Jakarta itu nggak paham, ngasih izin aja. Mau jadi sekalian itu. Saya ngomong begitu juga ke tokoh masyarakat. Karena tokoh masyarakat itu diprovokasi sama aparat itu. Diadu domba. Saya bilang begitu, nggak saya tutup lah, peduli amat, saya bilang begitu aja. Ini fardu kifayah bukan fardu ain. Fardu ain itu ngurus anak istri saya bilang. Fardu kifayah itu ngurusin orang lain, ngapain kita ngurusin orang-orang ini. Saya bilang gitu karena marah aja, sekali lagi nih karena emosi ya. Jadi karena bayangan saya kalau ke masyarakat kita ngobrol enak ya, tapi kalau ke aparat sih kebangetan banget menurut saya. Itu yang terjadi. Sampai sekarang saya nggak mau ketemu sama orangnya. Udah bertahun-tahun ya, salah ya. Dan kejadian juga di beberapa tempat yang lain. Aneh bin ajaib bagi saya itu. Saya nggak ngerti kenapa seperti itu. Nah, kemudian biasanya di aktivis sosial itu lebih mudah, lebih gampang menghabiskan uang daripada mampu mengumpulkan uang. Jadi aktivis sosial biasanya saya perhatikan selama bertahun-tahun itu lebih mudah untuk lebih senang, lebih gampang menghabiskan dana, tapi tidak punya kemampuan mengumpulkan dana. Jadi untuk sosial itu ada dua sayap sebenarnya, seperti sayap burung. Kalau sayap kanan, sayap kiri itu nggak berjalan dengan baik, dia akan nggak jalan gitu, nggak seimbang jalannya. Jadi ada ini lembaga, dibagi dua kan. Di sini ada cost center. Kalau di bisnis namanya profit center. Di sini adalah pusat biaya. Di sini adalah pusat profit keuntungan, tapi pusat pemasukan ya. Biasanya teman-teman aktivis sosial itu di sini. Pinter, tapi tidak pinter di sini. Nah, karena kita lembaga sosial, kita itu tidak boleh bisnis, saran saya. Saya menyarankan, ini mungkin mazhab yang saya seperti itu. Bagi saya, itu lembaga sosial itu tidak bisa berbisnis. Bila ada uang masuk, itu langsung disalurkan. Bagi saya begitu. Jangan diputar dulu ke bisnis. Saya termasuk yang tidak cocok. Saya pengusaha. Saya tahu betapa beratnya jadi pengusaha itu. Kalau misalnya aktivis sosial itu pintar berwirausaha, mereka pasti berwirausaha. Dari hasil usaha dipakai untuk sosial. Jadi jangan sampai kita yang aktivis sosial ini itu kemudian memakai uang sumbangan orang lain, ini mazhab saya, silakan boleh berbeda, untuk diputar dulu ke bisnis. Banyak yang pakai gitu gayanya. Wah, ini digolangkan dulu lah, diputar dulu di bisnis, mudah-mudahan dapat untung, kemudian buat membiayai rumah tafid. Saya yakin 99% akan gagal. Kenapa? Karena ada pola pikir yang berbeda antara aktivis sosial dengan aktivis bisnis. Beda banget. Sebagai contoh, ini saya pernah kritik, kita pernah ngadain satu acara punten yang mungkin yang nggak ada hubungan dengan Al-Hilal, tapi dilakukan oleh teman-teman di Al-Hilal, yaitu suatu acara lah, nyewa kursi itu harganya 5.000, padahal kita biasa nyewa tuh 2.000. Bagi teman-teman di Al-Hilal itu sesuatu yang biasa aja, saya dapatnya seperti itu punten di Al-Hilal ya, pelajaran biasa. Nyawa kursi ketika saya tanya, kok harga 5.000? Iya nih Pak,
kami dapatnya seperti ini. Duh, oh ya salah itu pola pikir aktivis sosial. 5.000 waktu itu nyewa 70 kursi, jadi 350.000. Sedangkan kami biasanya nyewa 2.000 di Cibiru, ini aktivitasnya di Geger Kalong. Saya bilang harusnya berusaha cari dapat 2.000. Kenapa hal seperti itu tidak menjadi permasalahan buat Al-Hilal? Karena pakai pola pikir sosial. Dari sumbangan lah, biasanya begitu kan. 5.000 kali 70, 350.000. Harusnya 2.000 kali 50, 100.000. Berarti selisih berapa? 250.000 bagi kami besar kalau aktivis bisnis. Itu salah satu contohnya. Pinter banget ngabisin ini, tapi agak sulit untuk ini. Nah, kemudian ini mazhab saya ya. Tiap orang punya mazhab beda-beda silakan. Tapi saya menyarankan teman-teman kalau di aktivitas sosial itu nyari dana itu lewat jiswab. Bukan dari bisnis. Ini boleh berbeda pendapat. Tapi kalau misalnya teman-teman tuh pinter berbisnis, pasti saya yakin, mohon maaf teman-teman tuh jadi aktivis pebisnis. Bukan aktivis sosial. Karena saking sulitnya untuk jadi pebisnis, sehingga terpaksa kita itu mengadakan jiswab. Oleh karena itu lembaga jiswabnya harus diperkuat di rumah tafid teman-teman ini. Bikin semampunya, sebisanya. Kayak Baitul Mal. Berarti narik dana dari masyarakat, zakat, infak, sodako. Bisa enggak dari iuran? Iuran itu apa? SPP ya? Ada enggak yang berbayar? Banyak sini. Kira-kira cukup enggak untuk membiayai kegiatan rumah tafid? Cukup enggak? Sangat tidak cukup. Kita harus pakai paradigma lembaga pendidikan seperti Al-Azhar maupun Harvard. Al-Azhar sama Harvard itu badan wakafnya, kita nyebutnya badan wakaf ya. Dia lembaga dana abadi namanya. Kita nyebutnya badan wakaf. Itu mampu menggratiskan semuanya sebenarnya. Tapi mereka tetap bayar mahal. Nah, jadi intinya teman-teman saran saya untuk dapat pemasukannya itu bukan dari bisnis, tapi dari jiswab. Teman-teman harus berusaha. Dan juga bukan berasal dari, iuran itu SPP ya? Bukan SPP. Bukan dari situ. Bisa bahkan kalau di SPP itu orang akan mikir, mohon maaf ya, saya udah diskusi banyak ini. Kalau misalnya, oke, bapak-bapak, ibu-ibu bayar untuk tahfidz itu 100.000 misalnya diminta ke orang tua. Pasti orang tua santri itu banyak permintaan, Bu. Karena mereka merasa udah bayar. Tapi kalau misalnya gratis, tapi zakat, infak, sodako seleranya, itu kendalinya di kita, Bu. Kalau misalnya kita minta bayaran 100.000, kendalinya di orang tua. Itulah menurut saya, kebetulan anak saya di Gontor, itulah yang membuat Gontor tuh percaya diri. Ngikutin aturan kita atau keluar. Di Gontor tuh sangat tegas sekali. Saya selama anak saya kelas tingkat 6, sekarang udah 6 tahun, plus ditambah adik saya, keponakan saya, jadi total saya kurang lebih selama 15 tahun bolak-balik Gontor, melihat betapa tegasnya Gontor gitu. Dan saya terinspirasi. Gontor bilang, uang 640.000 bayar sekarang, itu hanya untuk makan saja. Guru dan semua sistem pendidikan itu dibiayai sama wakaf. Jadi tidak bisa katanya orang tua itu mengendalikan kami. Orang tua yang tidak setuju pilihannya hanya menarik lagi anaknya. Tegas banget ya tuh Gontor itu. Nah saya terinspirasi. Nah kalau misalnya berbayar, prediksi saya itu kesulitannya tadi. Kecuali kalau ibu rumah tafid yang profesional, yang benar-benar profesional. Tapi kalau rumah tafidnya agak kecil gitu, saya menyarankan itu lebih mengandalkan jiswab. Jadi lobby lah ke wali santri dan sebagainya untuk supaya zakat, infak, sodakohnya tuh dititipkan ke rumah tafid itu. Itu bisa dapat lebih banyak, Bu, dibandingkan ibu narik iuran.
Tapi ini kasusnya berbeda-beda ya di setiap tempat. Ini perlu dipertimbangkan aja. Kemudian kita juga harus nikmat. Kalau saya ada guru Al-Hilal itu dimarahin sama wali santri, pernah kejadian seperti itu, saya suruh untuk anaknya diusir. Udah pertama gratis, kemudian marah-marah. Nah itu saya kalau untung banyak yang nggak sampai, tapi ada beberapa yang sampai ke telinga saya. Saya bilang anaknya dengan baik-baik karena anaknya nggak salah, itu nggak boleh ngaji lagi. Suruh aja ibunya yang didik sendiri. Itu saya marah jujur. Kenapa? Karena ibunya tuh nggak orang tuanya tuh nggak tanggung jawab gitu loh. Marah-marahin ustadz. Karena ada satu peristiwa gitulah di Cibiru kejadiannya. Ya saya bilang usir orangnya, anak itu. Pernah juga ada yang datang begini. Sekarang Al-Hilal itu lumayan, jadi lumayan terkenal. Sehingga kita kelebihan santri. Pernah ada di Cibiru, kita kasihkan pengumuman. Diumumkan pakai spanduk, diblas ke RT RW, kita datangi segala macam. Bapak-bapak, ibu-ibu ada penerimaan santri baru dari tanggal 1 misalnya sampai tanggal 15 misalnya Juli. Diumumkan secara terbuka. Yang daftar itu ratusan, sedangkan kapasitas untuk santri baru 50-an. Kita di Cibiru tuh overload banget. Itu benar-benar overload, makanya kita sekarang lagi bangun ini tes. Kita lagi bangun ini Al-Hilal. Mudah-mudahan bisa jadi di beberapa tahun lagi. Baru taraf di tiang gitu. Tiba-tiba datanglah orang tua. Kebetulan saya lagi di Al-Hilal 2. Kebetulan banget. Tanggal 15 tutup, tanggal 18 kurang lebih saya datang ada di Al-Hilal. Lagi duduk, lagi ngobrol sama pengurus, sama pengajar. Tiba-tiba datang bapak-bapak. Bapak-bapak bilang, Pak saya mau masukin anak saya, tapi kok nggak diterima? Kenapa Pak? Saya terus tanya, kenapa anaknya nggak diterima gitu? Ini Pak udah lewat pendaftarannya. Dia marah-marah, saya tokoh masyarakat di sini. Saya tokoh masyarakat di sini. Anak saya kok nggak boleh daftar? Saya langsung gini, Pak, Bapak tokoh masyarakat. Kalau Bapak benar-benar tokoh masyarakat, Bapak bikin rumah tahfidz sendiri. Bapak RW mana sih? Saya bilang saya di sini udah 20 tahun dia bilang. Wah, jadi agak marah juga karena dia yang marahin para pengurus. Anak bapaknya kaget. Kalau Bapak beneran tokoh masyarakat di sini, Bapak bikin rumah tahfidz sendiri. Kenapa harus di Al-Hilal? Bapak bisa Pak. Itu ada rumah tahfidz berbayar tuh 1 juta di bawah saya bilang itu. Bapak kalau kaya banget ke sana aja. Saya sampai marah-marah seperti itu. Karena dia udah marahin siapa? Pengurus dan pengajar. Ini karena gratis jadi kendalinya ada di kita. Ya begitu. Nah, kalau di sini saya nyarankan tuh Jiswab, nyarankan diprovokasi aja masyarakat sekitarnya. Tidak hanya ini ya, tidak hanya wali santri, tapi juga masyarakat sekitarnya. Bikin acara-acara, kemudian apa sih namanya? Kasih makan-makan begitu, itu kadang-kala memancing wali santri dan masyarakat sekitarnya juga ngasih. Nah, ini kenapa ya miknya? Tes. Jadi di sini biayanya cukup besar. Saya tuh berharap sih mudah-mudahan banget ini Al-Hilal tuh sanggup untuk gurunya itu minimal UMR. Al-Hilal tuh beneran berharap tuh harapan saya. Kalau sampai belum itu berarti belum tercapai. Sekarang coba hitung ya. Kita coba hitung. Mas ini, nah apa slide-nya nanti di-share ya ke ini. Ya bagus sekali itu slide-nya. Ya jadi biaya, contohnya ini biaya ya. Kira-kira apa biaya dari rumah tahfidz? Apa? Dirinci? Hah? Dirinci? Listrik ya. Listrik dan air deh. Berapa kira-kira? Dengan anggap aja 50 santri. Kebanyakan gak 50? Cukup ya, 50 santri, listrik dan air berapa? Berapa? 500.000. Terus? Pengajar, berapa orang untuk 50 orang? 50 anak. Berapa? Hah? 5? 10 orang. 5 gajinya berapa?
5 orang. Berapa? Iya, enggak, ini yang ibu-ibu ini. Yang ibu-ibu bapak-bapak ini lakukan. Berapa? Ya enggak apa-apa. Hah? Kira-kira aja nih. Kita bayanginnya ini sebagai pemilik rumah tahfidz ya. Jadi bukan pengajar ya. 2 juta berarti 10 juta. Ini serius ini. Apalagi bayangkan Bapak sebagai pengelola. Bapak apa? Makan apa? Ini rumah tahfidznya nggak mukim, anggap aja. Jadi kalong, nggak mukim. Oke. Hah? Sewa. Perlu nggak? ATK ya. ATK berapa? 50 orang untuk 50 anak. Kita ini nggak mukim orangnya. Hah? 1.000. Apalagi? Kebersihan. Oh, apa sih namanya ya? Iuran ya. Berapa? Hah? 50.000. Ada lagi nggak? Gimana kalau tengah-tengah? Apalagi? Listrik, jelek banget tulisan saya. Listrik tambah air 500.000, pengajar 10 juta. Gede juga tuh. ATK 500.000, restribusi 75.000, apalagi? Anggap tidak mukim ya, 50 anak yang belajar ngaji dikit. Apa? Staf. Perus staf, yakin? Hah? Pengurus ya? 2 juta juga ya? Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai pengelola. Listrik, air 500.000. Ada lagi nggak? Seragam. Waduh. Bulanan aja seragam tuh nggak masuk deh. Nggak seragam nanti deh, yang lain. Kalau seragam itu kan nggak tiap bulan kan? Atau tiap bulan ganti? Oh keren juga tiap bulan ganti. Apa? Hah? Biaya lain. Ini segini. Lain-lain 1 juta ya. Total dong berapa ini? 10 juta. 13, 14, 15 juta ya. Jadi untuk 50 orang pengeluarannya anggap itu rumah sendiri nggak ngontrak. Itu 15 juta untuk 50 orang. Berarti 1 orang berapa? 1 anak biayanya. 300.000. Saya suka bilang seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu ke wali santri ya. Ini saya bilang itu kami mensubsidi bapak-bapak dan ibu-ibu itu per anak itu 300.000. Saya bilang ke mereka. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu itu mohon maaf misalnya tidak mengikuti aturan-aturan yang kami sangat mudah sekali mohon maaf itu untuk mungkin cari tempat lain aja. Mereka rata-rata nggak sanggup, nggak mau, saya nggak jarang lah, kecuali mungkin di kota bagus besar ya. Tapi di tempatnya itu jarang sekali ada yang mau membayar 300.000 untuk anak-anak buat ngaji. Saya nggak tahu di tempat bapak-bapak ibu, tapi di tempat saya itu udah hampir pasti nggak ada aja. Bahkan kita bikin acara, contoh kita bikin acara jambore anak yatim. Saya bilang ke wali santri semuanya, ini setara dengan acara di Darut Tauhid. Di Darut Tauhid itu bayar 3,5 juta. Ditambah banyak hadiah, jadi setara lah, itu 3,5 juta. Jadi semuanya saya bilang anak-anak bapak-bapak dan ibu itu mendapat ikut jambore yang kegiatannya itu bayarnya masing-masing 3,5 juta. Itu kadang-kala mereka baru sadar, oh iya juga ya. Jadi mereka tuh harus diberitahu seperti itu. Jadi ketika misalnya ibu-ibu kalau misalnya ada sisa makanan yang baik-baik, gorengan dan sebagainya, kirim dong ke Al Hilal untuk apa? Untuk makan bareng-bareng buat anak-anak. Mereka ketika di itu biasanya langsung tuh malamnya tuh besoknya ngirim. Tapi kalau nggak diingetin lagi,
sebulan hilang gitu. Ya tapi kalau diingetin itu banyak gitu. Malam Jumat itu banyak orang tua yang nganterin makanan gitu. Kadang-kala mereka merasa juga, menariknya tuh orang tua tuh merasa apa sih namanya? Ini tugasnya kita. Oh enggak, saya bilang. Ini tugasnya bapak-bapak ibu, nah kami bantu aja. Ini fardu kifayah. Ini menurut Al-Hilal ya. Ini fardu kifayah. Ini tugasnya orang tua, mendidik anak untuk bisa baca Quran, hafal Quran itu tugasnya orang tua, bukan tugasnya kami. Kami mengurus anak kita sendiri. Nggak bisa, gitu bisa bilang begitu. Tapi saya mendapat kesan itu beberapa kali itu, orang tua tuh merasa seolah-olah itu bebannya kita. Kalau saya sih enggak. Itu tugasnya bapak-bapak ibu sebagai orang tuanya, kami bantu aja. Kalau saya perlu nekankan seperti itu. Karena kadang-kadang suka dilempar. Udah gratis ataupun berbayar mungkin sangat murah sekali. Tapi kadang-kadang suka menyepelekan kita. Karena mereka nggak tahu. Nah bukan salah mereka juga. Karena mereka nggak tahu. Dikiranya ini, wah ngajarin Quran mah nggak harus ikhlas dan sebagainya. Oh saya nggak terima itu. Bapak-bapak harus kalau ini harus sanggup bayar ini. Kalau sanggup bayar 300 sampai 500 ribu. Pada nggak mau. Saya melihat fenomena itu di kampung ya, di Cibiru sekali lagi sebagai contoh, itu ada ustadz namanya Ustadz Ayi. Itu luar biasa beliau. Beliau cacat tangannya. Dia itu ngaji anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak dan sebagainya pagi, siang, malam, plus nggak punya penghasilan. Dia siangnya itu nembok, jadi kenek. Saya agak terenyuh. Kok bisa nih ustadz yang luar biasa kalau ada masalah apapun dipanggil orangnya, kemudian dia masih ngajar anak-anak ngaji, orang tua ngaji. Sebelum nembok ya, sebelum jadi kenek dia, bukan jadi tukang kenek. Jadi biasanya kenek kan kerjanya jam 7. Dia itu dari sebelum subuh sampai kira-kira setengah 7 itu ngajarin anak-anak dan ngaji, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kemudian selesai jam 4. Jam 4 sampai setengah 5. Kemudian sebelum maghrib dia ngajar lagi. Habis maghrib dia ngajar lagi. Habis isya dia ngajar lagi. Kadang-kala dia mimpin tahlilan sampai tengah malam. Begitu setiap hari nggak putus. Rumahnya udah mau ambruk. Nah saya protes, masyarakat nggak ini loh. Nggak peduli. Saya tanya ke beberapa orang. Katanya, oh kami juga susah pak. Oh saya bilang kalau begitu tutup aja pengajiannya dia. Kasihan tuh. Saya bilang ke Ustadz Ayi, ya ini katanya gini. Pak Ustadz, kenapa kok Ustadz maksain gitu? Katanya ini wasiat dari guru. Jadi dia alumni pesantren Miftahul Khoir. Ada? Ya Miftahul Khoir ya, Tasik ya. Itu memerintahkan muridnya itu supaya melakukan pengabdian lah ke masyarakat seumur hidup. Nah, saya coba kumpulkan beberapa warga sebelum ada Al-Hilal nih ya. Sebelum ada Al-Hilal Cibiru ya, sudah ada Al-Hilal Cilin tapi belum ada Al-Hilal Cibiru. Untuk ayo kita patungan ya membiayai ustadz ini. Tapi masyarakat nggak ada respon. Dengan alasan kami juga nggak mampu gitu. Saya nggak yakin nggak mampu karena mereka ngerokok habis-habisan. Kadang kalau main-main gitu catur, bikin acara-acara 17 Agustusan mewah-mewah seperti ini. Kemudian berbagai macam acara. Masa saya bilang nggak bisa kita ngumpulin uang patungan lah 50 ribuan. Nggak ada. Dan saya kesel itu. Jujur saya kesel. Kok bisa orang sehebat dia yang ya nggak dibayar apapun lah kasarnya, tahlilan juga cuma dikasih besek aja. Itu bisa disia-siakan oleh masyarakat sekitarnya. Nah ketika Al-Hilal berdiri itu orang pertama yang saya datengin. Dan beliau sangat terima kasih banget sekali. Terima kasih banyak. Bukannya saya kan khawatir Pak takut-takut santri Bapak ketarik gitu. Oh enggak, malah terima kasih banget itu. Karena dia juga kecapean, kelelahan juga. Dan anaknya itu luar biasa, anaknya 11. Satu istri ya. Ini saya kok ya, keren banget ya. Ini saya bilang Ustadz antum keren banget, gimana doanya. Jadi sampai istrinya punten, istrinya masih umur 45 tuh masih hamil gitu. Sampai saya bilang Ustadz, saya sampai iseng nanya, ini bercanda ya. Ustadz ini bayar puasa gitu. Itu istri bagaimana? Ya nanti setelah udah enggak
Udah enggak hamil melahirkan. Karena beliau tuh hamil melahirkan, menyusui, hamil melahirkan. Saya bilang bayarnya berapa bulan itu? Ya, dia bilang, oh nanti itu emang perempuan. Saya bilang agak, Ustaz kasihan bayar fidyah aja. Dia bilang, oh, enggak katanya. Enggak harus ini. Wah kasihan banget. Cuman tuh mereka ya, rukun, bahagia, anaknya banyak yang kuliah. Dari segi keuangan nggak mampu ya. Tapi anaknya semua kuliah. Ini berkah, ini luar biasa. Anaknya kuliah dan apa sih namanya, bayangkan kerjanya apa, cuman tukang kenek ya, jadi kenek. Ya mungkin keberkahannya. Jadi ya biasa-biasa, mereka menikmati banget gitu loh. Iya biasa-biasa aja. Kayak kitanya ngelihatnya, sayanya ngelihatnya kasihan, tapi ini biasa-biasa. Ini keberkahan. Tapi bagi saya salah ini. Semua ditangani sendiri salah. Harusnya dipisah. Ya manajemen, guru-guru. Syukur-syukur guru itu nggak mikirin duit. Jadi guru ngajar, dikasih KPI, dikasih SOP, fokuslah untuk ngajar dan kita kasih tugasnya. Manajemen jangan ngurusin masalah pengajaran. Kita kasih arahan aja, terus kasih KPI. Bayangan saya begitu. Di Al-Hilal sedikit lah kita terapin. Dibagi dua bagian besar di Al-Hilal itu. Kepesantrenan, dewan guru, sama ke manajemen. Manajemen tugasnya ini tadi nyari dana aja. Pokoknya nyari dana. Guru tuh narik dana aja. Pokoknya dia butuh apa kayak begini spidol tuh nggak, guru tuh harus tinggal minta aja. Kemudian gaji juga harus berusaha. Ini makanya mungkin teman-teman di Al-Hilal diingatkan lagi, itu guru itu harus dapat penghasilan yang cukup. Apalagi hafal Quran, Masya Allah itu. 30 juz, 15 juz. Ngapalinnya aja susah, apalagi mempertahankannya itu. Nah itu harus dicukupkan. Makanya kita tantang, Al-Hilal sekarang ada 3 klaster ya. Al-Hilal Cililin, Al-Hilal Cibiru, Al-Hilal Geger Kalong. Mas Iwan nih sebagai informasi, nih biar termotivasi teman-teman di Geger Kalong. Al-Hilal Cibiru itu akan bikin perumahan buat para pengajar. Nah sekarang Al-Hilal Geger Kalong nih, ayo. Al-Hilal mana? Al-Hilal Cililin juga. Supaya berani. Memang saya sekarang bisa dikatakan udah nggak jadi pimpinan Al-Hilal lagi ya. Pimpinan Al-Hilalnya tuh Pak Iwan. Nah itu silakan. Itu melakukan improvisasi lah. Kalau Al-Hilal Cibiru kemungkinan Mas Iwan itu akan bikin perumahan. Karena saya ngusulin juga dan Kang Isep akan mencoba untuk merealisasikannya. Perumahan buat guru tahfidz, asik gak tuh? Karena pangan, sandang, papan, yang paling berat tuh papan. Pangan, sandang mungkin bisa dari gaji, tapi papan atau rumah itu berat. Rumah guru tahfidz itu rata-rata ngontrak atau kos lah, bener kasihan lah. Nah kita ingin walaupun rumah dinas, tapi dia tenang. Kalau dia misalnya suaminya yang ngajar, istrinya tenang. Kalau istrinya ikut ngajar juga, itu tenang mereka berdua gitu. Nah mudah-mudahan tuh harapan saya Mas Iwan ke Kang Isep, kalau benar-benar mau direalisasikan itu mulai dibangun, saya bilang tuh sebelum puasa tahun depan. Ini lagi dibikin konsepnya. Nah bisa seperti itu apa? Karena kita ada dana dari pemasukan Jiswab. Kalau ada pemasukan dari Jiswab tuh enak. Kita bisa atur dan sebagainya. Dibagi 2, ada orang yang ngurusin pengumpulan dan ada yang ngabisin duit gitu. Jangan sampai, kalau saran saya, jangan seperti Ustadz tadi. Ya pengajar dikasih tanggung jawab pengajar, yang galang dana, ya segala macam. Wah berat banget itu. Babak belur. Kita sekarang kembali ke materi ya. Mulai dari 0. Waktu saya sampai jam berapa Mas? 10 ya, oke. Di mana itunya? Oh di sana. Sejarah oke, next. Nah, sejarah Al-Hilal next ya, dibaca aja. Next, lanjut. Oh, oke. Kadangkala masyarakat yang sekarang sudah terpengaruh ya kita juga ya, yaitu kapitalisme, kita juga harus pakai itu untuk mendekati masyarakat. Apa?
Kita kadangkala saya ini memberitahu ke masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu dapat manfaat nggak dengan pendirian Rumah Tauhid Al-Hilal? Mereka bilang dapat manfaatnya. Tapi saya tahu mereka jawabnya itu normatif aja. Pasti bilang dapat manfaat dan sebagainya. Tapi kenyataannya itu mereka mungkin apa sih manfaat secara ekonomi buat saya? Nah saya coba kaitkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua anak-anak santri sekarang itu masih anak-anak. Tapi 10-15 tahun lagi mereka jadi orang dewasa. Bayangkan semua ini mereka tuh banyak yang hafal Quran, pinter ngaji dan sebagainya. Tidak mungkin mereka menjadi orang brengsek, Bu. Bapak-bapak. Mereka akan menjadi orang baik. Saya yakin banget itu. Nggak mungkin minimal anak-anak di Al-Hilal itu minimal hafal 1 juz ya, minimal. Itu mereka akan jadi orang yang jahat. Enggak, saya yakin. Karena hafalan itu sulit banget mempertahankan hafalan kalau kitanya maksiat. Nah, kalau misalnya di daerah tersebut, daerah ini saya bilang itu, anak-anak sekarang ngaji, kemudian nanti 10-15 tahun lagi, mereka menjadi anak-anak baik, apa yang terjadi di lingkungan ini? Yaitu lingkungan situ lingkungan damai, Bu. Tenang, nyaman, wah nanti jadi banyak orang, mendingan tinggal di sini yuk. Banyak yang ingin pindah ke sini, banyak yang ingin beli rumah di sini, banyak yang ingin beli tanah di sini. Sehingga harga tanah dan rumah bapak-bapak dan ibu-ibu sini harganya naik. Itu saya terpaksa melakukan pendekatan ini karena masyarakat tuh kapitalis kan gitu. Nah kita juga pakai pendekatan seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang ngaji sekarang ini akan jadi dewasa. Sehingga nanti di sini lingkungannya damai. Orang luar juga banyak, wah itu di RW sana enak banget, di daerah Geger Kalong, terutama di Sarikaso, itu daerahnya tenang, nyaman, saya ingin punya rumah di situ. Tapi apa yang terjadi kalau sebaliknya? Kita bubarkan Rumah Tauhid, kita tutup nih TPA, kita tutup segala macam di sini, anak-anak ini nggak ngaji, kemudian luntang-lantung, mereka akan jadi orang berandal. 10-15 tahun daerah ini akan menjadi daerah sarang preman. Ibu, bapak-bapak boro-boro bambu jual rumah. Mendekati ke sini aja orang-orang pada nggak mau. Sehingga harga rumah dan harga tanah ibu akan jatuh dan sebagainya. Saya pakai pendekatan seperti itu. Mereka, oh iya juga. Perlu sesekali. Ibu cari, silakan bapak-bapak cari pendekatan kapitalis. Dengan tanda kutip ya. Di tempatnya ibu-ibu. Biar orang tua atau masyarakat sekitarnya tercerahkan. Oke, lanjut. Ya, pendidikan Al-Quran tadi ya, benteng akidah, benteng akhlak, benteng kesejahteraan. Terus, nah ada prinsip di Al-Hilal ya, 3S ya. Teman-teman silakan lakukan versi. Kalau kami kami coba bantu sekitar kita dulu sebisanya. Kemudian semampunya saat ini juga. Itu penting menurut saya. Jadi nggak usah maksain. Pernah ada kejadian itu tahun 2020 ada yang datang ke saya bilang, Pak saya ingin dirikan rumah tauhid. Beliau guru tauhid di satu tempat kemudian keluar dan ingin mendirikan rumah tauhid di tempatnya. Saya tanya, Bapak udah siap untuk infrastrukturnya? Oh belum, nanti anak-anak mau diinapkan di masjid, di musola samping rumahnya. Oh mau mukim ya Pak? Iya benar mau dimukimin. Bapak mau buka rumah tauhid dan anak-anaknya mukim? Iya. Anak-anaknya dari mana? Rencananya dari Cilacap, dari Jawa Tengah. Kita akan ngasih pengumuman katanya. Yang udah daftar, sudah ada 22 orang. Laki-laki perempuannya? Laki-lakinya tuh kalau nggak salah waktu itu 16, sisanya 6 laki-laki. Oh berarti banyak perempuan. Iya. Usia berapa? Usia itu SD. Jadi dari kelas 1 SD sampai, dari yang umur 4 tahun katanya sampai ada umur 13 tahun. Terus saya tanya lagi, mohon maaf Pak, kalau rumah Bapak ini ngontrak atau rumah sendiri, itu numpang di mertua, saya tinggal di rumah mertua. Saya bilang, Bapak mohon maaf, saran saya banget ini, mulia banget Bapak mendirikan rumah tauhid setelah keluar dari guru tauhid. Tapi sebaiknya nggak mukim. Karena menurut saya infrastruktur Bapak belum siap. Bapak pertama tinggal di mertua. Kemudian yang kedua, anak-anak akan ditaruh di musola di samping rumah mertua. Kemudian pengajar cuma dia sendirian.
Terus dia juga nggak tahu pemasukannya dari mana. Dia akan coba lah katanya galang dana dan sebagainya. Saya bilang, Pak, saya pribadi akan bantu Bapak. Tapi jujur Bapak itu melakukan kesalahan, saya ngomong apa adanya. Karena berbahaya Pak, Bapak, bahwa anak-anak kecil umur 4-13 tahun perempuan ditaruh di musola kecil lagi katanya. Itu pertama pasti akan jadi masalah tuh buat DKM-nya itu. Katanya itu hanya tidur aja kok, ya naruh barangnya di rumah saya. Tetap Pak, tidur pasti terganggu, apalagi musola. Pengertian musola tuh kecil. Beliau semangat sekali, orang-orang seperti ini banyak sekali, mungkin bapak-bapak ibu termasuk seperti itu. Semangat banget buat ke masyarakat, tapi perlu dipikirkan juga hati-hati. Kalau kita sanggupnya belum mukim ya jangan mukim dulu, sebisanya aja. Bagi kami ini fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah itu ngurus anak-anak kita sendiri. Jangan sampai anak-anak kita ngajarin anak orang lain sampai hafal, anak kita sendiri nggak hafal. Ada nggak yang seperti itu tuh? Hah? Banyak. Mana ada kejadian Bu, ini satu kejadian. Saya nggak cerita pesantrennya. Jadi saya ke pesantren itu, kebetulan nginep beberapa hari di pesantren itu. Jadi ngobrol lah sama warga sekitarnya. Wah, Pak ini sejarah pesantren ini bagaimana, saya nanya ke warga sekitarnya. Warga sekitarnya itu muji-muji pesantren hebat bla bla bla. Tapi ini pendirinya itu dapat dia bilang itu musibah. Apa musibahnya? Bapak ibunya itu Ustadz alumni Al-Azhar. Itu ngajar terus di mana-mana. Tapi anaknya 2 itu jadi preman di sini. Suka mabok-mabokan. Suka melakukan segala macam. Saya kaget. Kok bisa seperti itu? Ya ini musibah. Mungkin karena dia terlalu sibuk ngajar dan tablik kemana-mana gitu. Alumni Al-Azhar, mohon maaf, kemudian pimpinan besar, pimpinan pesantren. Ketika meninggal, 2 orang ini, anak ini ngejual pesantrennya. Tapi kemudian dibelilah sama satu lembaga begitu. Untung dibelinya sama lembaga pendidikan lagi. Sehingga pesantrennya bisa tetap jalan. Pesantren besar, kalau saya sebutin bapak-bapak mungkin ibu-ibu dengar gitu. Nah itu menurut saya salah. Ini fardu kifayah. Ngapain kita ngurusin anak orang lain ngapal Quran, anak sendiri ngapal Quran? Bagi saya masalah itu. Ngedidik anak orang lain jadi soleh dan soleha, tapi anak kita nggak soleh dan soleha. Ya itu menurut saya berat juga. Saya juga ini agak takut ini Mas Iwan ini. Kaburo maktan ya, mudah-mudahan saya bisa juga mendidik anak saya dengan sebaik-baiknya. Jadi sekitar kita semampunya saat ini juga, jangan maksain. Lanjut. Berat juga nih Mik ya. Ini manja ini pembicaranya nih. Jadi menurut saya kalau kita ngikutin syariat Islam, jadi guru itu bisa dibagi menjadi 5 macam. Jadi ada 5 macam kelompok guru. Kalau wajib itu apa ya? Wajib dalam menurut syariat Islam itu wajib apa? Bila dikerjakan mendapat pahala, bila tidak dikerjakan mendapat dosa. Jadi guru wajib ini harus ada orangnya. Kalau guru ini tidak ada, rumah tahfidznya berantakan. Ini guru wajib. Jadi dia harus ada. Kelompok pertama tipe guru wajib ini adalah dia orangnya harus ada. Kalau nggak ada berarti yang terjadi kekacauan di rumah tahfidz itu. Yang kedua guru sunnah. Sunnah itu apa ya? Bila dikerjakan mendapat pahala, bila tidak dikerjakan tidak apa-apa atau tidak berdosa ya. Dan jadi guru sunnah ini sebaiknya ada, sebaiknya dia datang. Kalau nggak datang itu repot kita. Tapi kalau tidak datang pun ya masih bisa lah rumah tahfidz itu berjalan. Nah itu guru sunnah. Yang ketiga guru mubah. Mubah itu apa? Dilakukan boleh, tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Jadi guru mubah ya kalau ada ya biasa, kalau tidak ada juga ya biasa juga. Ya nggak apa-apa lah, mau ada ya nggak apa-apa. Kalau tidak ada juga ya nggak apa-apa. Sekarang makruh, makruh itu apa? Sebaiknya ditinggalkan. Kalau ditinggalkan mendapat pahala, kalau
dilaksanakan malah mendapat dosa, betul ya? Nah, jadi kalau guru mubah kira-kira bisa ditafsirkan apa? Sebaiknya tidak datang dia. Tapi kalau datang ya nggak apa-apalah. Tapi kalau bisa jangan datang deh. Tapi kalau datang ya nggak apa-apa deh. Nah, yang paling rendah guru haram. Haram itu apa? Dikerjakan berdosa, tidak dikerjakan malah berpahala. Jadi dari guru haram ini apa? Jangan datang, kalau datang malah mengganggu dan merepotkan rumah tahfidz. Jadi guru haram ini tolong jangan datang deh. Kalau dia datang malah kacau nih rumah tahfidz ini. Nah sekarang coba deh, sekarang ngukur diri kita sendiri. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu itu masuk guru mana? Masuk guru mana? Sunnah, alhamdulillah bagus sekali. Jangan sampai makruh atau haram ya. Atau mubah nih semuanya. Kalau ada yang nggak apa-apa, kalau nggak, waduh. Ya minimal sedapat mungkin yaitu guru sunnah. Gimana caranya? Yaitu meningkatkan kontribusi kita terhadap rumah tahfidz itu. Semakin tinggi kontribusi kita terhadap rumah tahfidz itu, semakin naik level kita. Bahkan mudah-mudahan bisa menjadi guru wajib. Ya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan kontribusi kita terhadap rumah tahfidz itu? Yaitu dengan meningkatkan kemampuan. Salah satunya acara ini adalah proses untuk meningkatkan kemampuan. Sehingga mudah-mudahan naik levelnya yang awalnya mubah menjadi sunnah. Yang sunnah menjadi wajib. Ini salah satunya acara ini. Lanjut. Lanjut Kang. Kalau minum sebaiknya diri apa duduk? Wajib nggak duduk? Karena saya pernah itu kejadian. Pernah kejadian ada orang yang selalu menegur orang lain, termasuk saya, itu minumnya sambil duduk. Jadi saya kadang-kala minum sambil diri. Dia negor gitu. Dan dia selalu mencontohkan minumnya sambil duduk. Tapi kalau bersama orang lain. Tapi kalau dia sendiri, dia berdiri. Ini saya nggak sengaja ngelihat, saya tegur juga. Kaburo maktan. Kenapa? Karena pencitraan. Dia itu lagi menaikkan citra dirinya sebagai seseorang yang soleh. Saya bilang, mohon maaf, soleh itu internal bukan eksternal. Eksternal kita malahnya harus pura-pura biasa aja gitu. Tapi kalau internal nggak ada orang, nggak ada itu, nggak dilihat orang, kita harus soleh banget. Apalagi di masyarakat, tapi masyarakat sekitar kita nggak kenal kita. Nah itu tunjukin tuh kesolehannya. Sama diri sendiri juga. Jadi saya pernah itu ditegur dan saya malu juga karena di depan orang banyak dia langsung negur. Oh, apa Nabi itu menganjurkan minum sambil duduk. Nah itu salah menurut saya, etika juga. Lebih baik itu kan kadarnya mungkin sunnah ya. Bukan bukannya haram kan. Jadi itu mungkin levelnya sunnah lah, tapi bukan sampai level haram. Masih bisa lah kita kalau ini. Kan tadi kalau dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan pun nggak apa-apa gitu. Itu ditegur di depan orang banyak gitu. Saya oke, terima kasih. Dan dia melakukan itu berkali-kali ke orang-orang. Tapi saya lihat dia memang lagi meningkatkan citra kesolehannya dia untuk hubungannya dengan itu, menurut saya nggak bagus lah. Ketika suatu waktu dia minum sambil diri. Ketika nggak ada orang lain. Sedangkan saya dengan beberapa teman ngelihat dari jauh. Kita datangin kan, kita tepuk kalah, ente juga minum sambil diri lah. Nah, guru harus memiliki mental pejuang ya. Wah ini kalau ini mah, ada hadis pertama di hadis arba'innya Imam Nawawi. Apa? Ingat gak? Hadis pertama di innamal amalu binniyat. Ya. Saya sebenarnya waktu masih kuliah itu gaya-gayaan. Bikin hadis arba'in versi Hendra Setiawan. Hadis arba'in itu banyak, nggak cuma Imam Nawawi. Jadi para ulama itu mengumpulkan 40 hadis itu tidak hanya Imam Nawawi aja. Hadis arba'in itu ada berapa jumlahnya? Berapa? Berapa Ustadz? 41, walaupun namanya arba'in ya, 40. Tapi itu 41 sebenarnya.
Nah banyak itu kitab-kitab hadis arba'in, tidak hanya Imam Nawawi tapi juga banyak ulama-ulama yang lain. Cuman memang yang sangat terkenal di kalangan kita saat ini itu adalah yang versinya Imam Nawawi. Jadi bayangan saya, Imam Nawawi, sombongnya waktu mahasiswa, Imam Nawawi aja bisa aku bikin kayak gitu, saya juga bisa lah bikin, mengumpulkan 41 hadis arba'in. Saya bikin Bu, hadis arba'in versi Hendra Setiawan. Waduh, waktu mahasiswa tuh rada-rada sombong juga kita ya. Yang kedua, berusaha mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Melibatkan sekali lagi, karena ini adalah fardu kifayah bagi kami, ini juga orang tua juga harus dilibatkan semaksimal mungkin. Nah kemudian menjalin silaturahmi dengan pihak lain ya. Jadi kadangkala pihak pemerintah juga nggak paham. Mereka lupa bahwa ini harusnya tugas negara, bukan tugasnya kita. Kalau negara ini sudah mampu ya kita nggak perlu bantu-bantu. Kasarnya begitu. Lanjut. Nah, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu tuh terus meningkat dari guru mubah menjadi guru sunnah, kemudian guru wajib, yaitu meningkatkan kontribusi kepada rumah tahfidz. Dan bagaimana caranya? Yaitu meningkatkan kemampuan. Salah satunya lewat cara seperti ini. Terus teman-teman harus percaya diri ya. Pernah nggak dimarahin sama wali murid? Atau boleh? Pernah nggak? Sering? Wah. Apa yang ibu-ibu lakukan? Saya penasaran deh. Apa yang dilakukan? Berkelahi. Wah. Oh anaknya. Kirain ibunya berkelahi sama ibunya. Waduh. Terus ibu dimarahin sama orang tuanya? Oh. Ya juga namanya anak-anak ya. Terus anak-anak tuh berkelahinya tuh ya ampun cepet banget pulihnya itu loh. Ya ampun saya beneran ngeliat sendiri itu. Anak-anak tuh sampai keras banget itu. Ya itunya dia main. Beberapa jam kemudian, ya Allah nih kita yang udah khawatir kan tuh ngelihatnya. Tapi setelah itu ya biasa-biasa aja tuh. Bener sampai kejeduk ininya, jeduk gitu kepalanya tuh. Oh sampai nangis dan sebagainya. Saya udah shock juga ngelihatnya. Tapi setelahnya tuh biasa-biasa aja tuh. Nah mungkin dia cerita ke orang tuanya atau orang tuanya ngelihat berdarah dan sebagainya. Iya ambil hati. Di tempat saya tuh di Cibiru. Ada yang sampai bawa ke pengadilan. Tapi sekolah dia. Anak-anaknya saling ya bercanda lah gitu. Mungkin jatuh dan sebagainya. Mereka langsung bawa ke pengadilan itu. Lihat pengacara. Wah parah banget saya bilang itu. Amati, tiru, modifikasi, dan lampaui, ATML ya. Jadi kalau kita di Al Hilal itu benchmarknya paling gampang itu kita benchmark sebenarnya. Benchmark itu apa? Meniru atau mencontoh. Kita itu waktu itu pilihannya banyak. Pesantren mana yang kita benchmark? Akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan kita meniru Gontor, walaupun di permukaannya aja, sebenarnya di dalamnya juga kita nggak bisa juga. Tapi kita minimal meniru itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu cari contoh tuh rumah tahfidz yang bagus-bagus, pesantren yang besar, coba tiru aja sebisanya. Walaupun nanti hanya permukaannya aja, itu akan lebih mudah daripada bapak-bapak, ibu bikin kurikulum baru. Sangat sulit. Lanjut. Oh, aja memang ada visi Al Hilal 2045 ya. Kita itu ingin ya Allah mudah-mudahan takdir Allah nih kita bisa bikin pesantren sebesar Gontor ya. Sekarang itu kita banyak santri di pesantren Gontor, jadi kita kirim santri kita di pesantren Gontor. Anak saya juga di sana. Kemudian rumah sakit khusus BPJS. Jadi mertua saya ini pernah meninggal karena ya Allah. Berarti hidup lagi ya ini? Kok pernah ya? Sudah meninggal ya? Walah. Aduh, pernah berarti dia hidup sudah meninggal. Itu karena beliau sakit batu empedu dan batu ginjal. Jadi dibawa ke rumah sakit pakai asuransi, cuman kata asuransinya nunggu giliran di operasi itu 3 minggu.
Saya selama 3 minggu nemenin beliau tuh lihat gelisah-gelisah tuh. Saya udah berkali-kali kontak ke dokternya, ke rumah sakitnya. Dan waktu itu saya udah siap jual rumah ya. Secara ekonomi saya belum mampu juga. Tapi saya siap jual rumah, jual mobil untuk membiayai itu. Bahkan pindah rumah sakit. Tapi nggak diizinkan. Akhirnya 3 minggu kemudian dioperasi, 2 jam setelah operasi meninggal. Sudah meninggal. Asuransi itu saya marah besar itu. Menurut saya pengalaman saya seperti ini juga banyak dialami yang lain. Pernah kejadian juga, anak saya yang pertama masih balita, umur 1 tahun, dibawa sakit malam itu jam 11 malam itu demam tinggi, muntah-muntah dan kejang. Dibawa ke rumah sakit pemerintah. Itu Masya Allah itu, parah banget lah. Benar-benar nggak dilayanin bener. Dan mintain uang deposit 3 juta. Saya bilang, Bu, saya bawa mobil Bu. Mobil saya nih, ini STNK-nya. Jadi kalau ada apa-apa saya bisa jual mobil. Minimal dilayani dulu lah saya bilang. Apalagi ini rumah sakit pemerintah dan anak saya udah kejang panas. Tapi si perawatnya bilang, Pak deposit dulu 3 juta. Wah, itu kejadiannya, bukan sekarang ya, kejadian yang dulu-dulu. Saya marah itu, marah bener. Anak-anak saya udah panas tinggi, kejang. Ibunya udah nangis terus. Nggak dilayanin beneran. Harus deposit, males banget lah itu. Oh saya marah, saya bawa akhirnya ke Al-Islam. Di Al-Islam tuh dilayani dulu. Dilayanin, kemudian diobatin, anaknya yang kejang-kejang dan panas tuh suhunya diturunkan, kurang lebih sekitar 2 jam kemudian, baru saya dipanggil. Pak mohon maaf, ini harus administrasi dulu. Tapi saya nggak diminta deposit, administrasi aja ngisi formulir dan sebagainya. Anaknya udah tenang, kita udah tenang, ibunya udah nggak nangis lagi. Saya udah tenang juga. Kemudian itu dokter umum, paginya dokter anak datang. Kata dokter anak, mohon maaf Pak, ini kayaknya harus punten banget nih harus dirawat. Nah baru di situ nanya dia, Pak mau umum atau asuransi? Karena saya pengalaman tadi malam, nggak apa pakai asuransi, umum aja. Oke, saya bilang VIP. Saya bilang begitu. Saya nggak punya duit juga, cuman ini anak pertama dan masih umur 1 tahun, mau VIP. Nah si perawatnya bilang atau petugasnya bilang, apa sih namanya? Jadi saya ingat ya. Bapak harus deposit Pak 1 juta. Udah mati saya. Di rumah sakit negeri aja tuh 3 juta mintanya. Baru pelayanan di UGD lagi. 1 juta, ya siap 1 juta. Saya deposit 1 juta. Kemudian masuk ke rumah sakit di kamar VIP. Itu kurang lebih habisnya waktu itu kalau nggak salah 3,5 atau 4,5 juta. Saya lupa, antara itulah 3 atau 4 juta. Dirawat selama 6 hari. Dan yang menarik ini, karena di situ saya selama 6 hari, dan VIP itu kanan kirinya VIP juga kan, itu istri saya dikasih uang sama orang 2 juta. Saya juga kaget, padahal dia juga lagi nungguin anaknya yang lagi sakit. Jadi selama 6 hari kayaknya akrab lah. Akrab, kemudian ibunya tuh kayak seneng lah gitu, karena ada temennya gitu. Itu dikasih uang 2 juta nih. Jadi saya untung apa rugi ya? Saya sampai bilang ke ibu saya, Bu, nggak boleh kembalikan, dia pasti lagi butuh juga. Enggak, orangnya ngasih gimana? Di itu loh, di apa sih namanya? Ya di salam tempel karena anaknya mau pulang. Jadi anaknya pulang duluan. Anaknya udah sehat duluan, anaknya yang sebelah itu udah pulang duluan. Kemudian dikasih uang. Pas dibuka 2 juta. Allah, banyak juga ya. Nah sedangkan biaya pengobatan kurang lebih sekitar 4 juta. Kemudian cita-cita kita, makanya oleh karena itu saya ingin mendirikan rumah sakit. Ingin mendirikan rumah sakit khusus BPJS yang mau digabung sama umum. Tapi fasilitas dan pelayanannya lebih bagus daripada yang terbaik di Bandung. Inginnya begitu. Ingin mendirikan rumah sakit khusus BPJS, tapi fasilitas dan pelayanannya lebih bagus dibandingkan Boromius, Santosa, yang Kristen-Kristen itu kan bagus-bagus katanya. Itu saya belum pernah ya dirawat di sana. Itu kita akan bikin itu. Dan sebelum COVID saya udah keliling ke tokoh-tokoh, ke pejabat-pejabat, termasuk ke
beberapa lembaga yang mendirikan rumah sakit kayak Edelweiss. Ternyata untuk pendirian rumah sakit di Bandung itu harus tantangan gubernur sama wali kota. Dan sudah penuh. Sebelum gubernur akhir itu lengser, beliau tuh katanya tanda tangan 2 pendirian rumah sakit. Yaitu pendirian rumah sakit Edelweiss, tahu, Soekarno-Hatta, sama rumah sakit Darut Tauhid. Cuman rumah sakit Darut Tauhid ini sampai sekarang entah bagaimana belum terrealisir. Sudah terancam ini karena ada jeda, ada batas waktu kalau nggak salah 5 tahun. Jadi akhir tuh kalau nggak salah 2018, 2023 ini harus sudah dibangun nih rumah sakit DT. Kalau enggak izinnya akan dicabut. Kalau tidak salah begitu. Saya udah ketemu sama dengan timnya DT juga. Edelweiss berhasil ngebangun. Edelweiss itu pinjem 90 miliar ke Muamalat. Kalau nggak salah pinjam 20 miliar ke Bank Mandiri. Edelweiss itu berarti 110 miliar untuk pembangunan gedungnya. Tapi tanahnya dari Edelweiss sendiri. 110 miliar. Mereka sudah sekali lagi kita udah silaturahmi, udah keliling. Mereka bilang kami mungkin baru mulai untung di tahun kelima. Jadi 2019 bangun, 2020 akhir running. Mereka prediksi 2025 baru mulai merasakan untung. Nah, Bank Muamalat sama Bank Mandiri menyanggupi itu. Oke Pak, Bapak nanti bayar apa sih namanya tuh? Kalau itu bukan pokoknya. Bunganya kalau di Bank Mandiri atau apa? Bagi hasilnya di Bank Muamalat. Jadi pokoknya nanti aja bayarnya belakangan. Disepakati seperti itu. Tapi takdir Allah terjadi Covid 2020. Mereka memprediksi tiap tahun rugi 3 miliar sampai tahun kelima. Karena Covid itu menjadi rumah sakit rujukan pemerintah. Mereka untung sebulan 11 miliar. Jadi dikiranya akan rugi, jadi untung. Ini takdir Allah juga, itu dapat berkah juga Edelweiss itu. Sehingga akhirnya untungnya itu 11 miliar sebulan. Setahun sebulan ya? Sebulan pas Covid, jadi mungkin setelah itu nggak sebanyak itu. 11 miliar itu pas Covid. Jadi pas itu mungkin setelah itu dia nggak untung atau saya kurang tahu juga. Kemudian kita juga ingin di Universitas Al-Hilal. Ya. Kita juga keliling, saya udah ke Unisba, saya ke Al-Ghifari, datang. Ternyata ya, izinnya tuh sulit banget itu. Izin tuh sangat sulit tuh. Izin pendirian universitas. Tapi dia bilang, kalau ngebangunnya mah gampang Pak, banyak bank-bank yang mau bantu. Nah, Bank Muamalat sama Bank Mandiri, kan penasaran saya. Kan saya datang akhirnya, karena dapat informasi dari Edelweiss, katanya dibiayai oleh mereka, saya datangin, kita ngobrol. Kalau Unisba, gedungnya itu dibiayai sama BRI Syariah, 80M. Kita udah komunikasi dengan BRI Syariah juga. Ngobrol-ngobrol. Siapa itu? Nah, itu dia bilang semua bank-bank itu rebutan ingin membiayai rumah sakit dan Universitas Muhammadiyah. Saya tanya, kenapa Pak? Karena Universitas Muhammadiyah itu kepemilikannya itu milik pusat. Jadi seolah-olah rumah sakit Muhammadiyah Bandung yang baru berdiri ini itu bukan milik pribadi ya, bukan milik pribadi, bukan seolah, emang bukan milik pribadi dan juga bukan milik Muhammadiyah Bandung tapi milik Muhammadiyah pusat. Sehingga itu mereka saling membiayai. Dan contohnya UMB. UMB itu saya lupa kalau nggak salah 40 atau 30 miliar itu dari Mandiri. Itu dia dibayarnya itu oleh seluruh Muhammadiyah, seluruh Universitas Muhammadiyah se-Indonesia. Jadi pasti dijamin akan untung, dijamin untung dan dijamin uangnya pasti akan kembali aman. Mereka berlomba-lomba, kalau Muhammadiyah tuh ingin dibikin rumah sakit, mereka tuh ngajukan proposal penawaran yang sangat ringan sekali. Jadi teman-teman ngiranya bikin Universitas Muhammadiyah atau rumah sakit Muhammadiyah itu dari uang sendiri ya? Iya,
Enggak, minjem bank. Itu kalau nggak salah mendirikan rumah sakit di mana ya? Bale Endah apa ya? Buah Batu. Saya lupa ya. Nah, mendirikan rumah sakit lah. Itu semuanya di backup semua sama bank. Cuman tanah wakaf ya. Tanah wakaf atau kadang-kadang tanah beli. Tapi hebatnya sistem di Muhammadiyah itu, rumah sakit dan universitas itu jadi satu kesatuan. Sehingga cicilan itu seolah dibayar oleh seluruh rumah sakit se-Indonesia Muhammadiyah. Muhammadiyah itu asal tinggal nunjuk sekarang itu, saking kerennya tuh. Tinggal nunjuk. Bahkan Muhammadiyah tingkat ranting itu tingkat desa. Di Kajen, di Pekalongan, dia mendirikan rumah sakit dan universitas. Jadi di Pekalongan itu ada dua universitas, 2 rumah sakit. Ada satu yang didirikan oleh siapa? Tingkat kota ya, DPC apa DPD itu. Tingkat kota lah. Kemudian ada yang tingkat desa. Keren banget. Tingkat desa aja bisa ndiriin rumah sakit sama universitas. Nah, harapan kita Al Hilal bisa seperti itu. Minimal kita mendirikan satu dulu di Bandung minimal. Saya udah survei. Kok jadi ngomong, ini gak ada hubungannya dengan Pak Tafid ya? Gak apa-apa cerita ya, visi ya. Kita udah survei nih semuanya. Ada penawaran tanah 1,1 hektar di sini. Ada dapat ini segala macam. Cuman saya khawatir kalau tanah seluas itu di kota Bandung harus dijaga secara politik sama secara fisik. Karena kalau nggak dijaga sama politik, tiba-tiba itu ada yang mengklaim dan sebagainya. Makanya saya datanglah ke tokoh-tokoh politik di kota Bandung. Banyak itu, anggota DPR saya datengin, pejabat-pejabat saya datengin. Ya mereka siap bantu lah sebagainya kayak gitu kalimat normatif. Tapi intinya minimal udah silaturahmi. Jadi mendirikan rumah sakit dan mendirikan universitas ini yang agak berat ini. Karena melibatkan izin yang besar. Tapi kalau pesantren Al Hilal sebesar Gontor OTW lah ya Mas ya, insya Allah OTW ya. Oke lanjut. Selesai ya? Oke ya. Terima kasih nih teman-teman semuanya. Ini nggak ngomong ngalor ngidul. Mudah-mudahan di pelatihan guru tahfidz Al Hilal ini itu memberikan manfaat ya buat teman-teman sekalian dan teman-teman salurkan lagi lah kepada teman-teman yang lain. Jadi viral begitu. Multi level. Kita nyampaikan, Bapak-bapak Ibu nyampaikan lagi juga ke yang lainnya. Mudah-mudahan mungkin gitu aja. Kalau mau ada dialog silakan. Mungkin ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sangat sering sekali itu. Teman-teman di pesantren, di lembaga sosial, di rumah tangga itu ingin coba buat bisnis dengan harapan bisnisnya itu bisa membiayai kesejahteraan guru, bisa membiayai personal dan sebagainya. Tapi prediksi saya itu akan malah mengacaukan rumah tangga itu sendiri. Makanya saya selalu tekankan sebaiknya dari G-Swap aja. Ini macam kita itu bukannya mungkin berbeda dengan yang lainnya. Bentar ya. Jadi ini mungkin berbeda sama mazhab yang lainnya. Kalau di kita itu sebaiknya lembaga bisnis itu lembaga sosial itu tidak bikin bisnis sama sekali. Kecuali yang berkaitan langsung. Contohnya di Al-Hilal yaitu akikah. Masih ada hubungannya lah antara kepesantrenan dengan akikah. Tapi kalau jauh bikin itu akan sulit sekali. Nah, kemudian dari G-Swap itu silakan dipakai aja buat buat guru, gaji guru. Enggak apa-apa, silakan aja. Ini kebetulan aja memang saya pengusaha, tapi teman-teman yang tidak seperti saya itu malah habiskan dulu aja buat di dalam dulu aja. Enggak apa-apa kok, bisa diatur. G-Swap itu ada zakat, infak, sedekah, wakaf itu ada yang bagiannya bisa untuk buat kesejahteraan guru juga. Bisa diatur lah itu. Nanti kalau itu bisa tanya ke Pak Iwan ya. Pembagiannya seperti apa yang sesuai agama dan sesuai hukum pemerintah. Tantangannya itu adalah bagaimana orang percaya ke kita sehingga mau menitipkan G-Swap. Itu yang sulit juga. Kadang-kadang saya tanya, ini emang ada beberapa orang yang menyarankan lembaga sosial itu atau lembaga pendidikan bikin bisnis itu banyak yang bilang seperti itu. Tapi saya tanya kadang-kala, dari mana sumber modalnya? Ternyata dari G-Swap. Oh, saya bilang saya kira dari uang pribadi. Ya nggak ada Pak dananya Pak. Apa yang terjadi? Kemungkinan terjadi bila lembaga sosial atau lembaga pendidikan bikin lembaga bisnis pakai uang dari G-Swap. Yang terjadi itu adalah modal dipakai dari G-Swap, kemudian coba digolangkan, ternyata kurang berhasil. Supaya tetap operasional, pakai G-Swap lagi. Jadi terus menerus. Jadi lembaga bisnis ini jalan gara-gara dapat sokongan dana dari G-Swap. Bukan karena keberhasilan dari bisnis itu sendiri. Itu saya sering melihat fenomena seperti itu. Nah, bagaimana supaya lembaga bisnis itu bisa dapat pemasukan selain dari G-Swap? Itu ada sesi panjang gitu. Bisa dari wakaf sebenarnya. Tapi bukan bikin bisnis, cuman injek bisnis. Nah, itu ceritanya panjang. Kayak kalau teman-teman perlu ini, mungkin saya bisa cerita di lain waktu. Kayaknya nggak cocok ya di sini. Bisa dari wakaf. Dari wakaf itu bisa diatur, tapi bukan bikin bisnis, cuma diinvestasikan. Nah, itu levelnya lebih tinggi lagi. Contohnya misalnya ini saya baru berani kemarin ada dana dari Al-Hilal, kita coba investasikan. Sekarang untungnya udah lumayan Mas, 100 juta Mas. Lumayan itu. Jadi hanya dalam waktu 2 bulan itu diinvestasikan di tepat sasaran itu bisa dapat untung 100 juta. Lumayan enggak? Itu bisa untuk membiayai para guru dan sebagainya. Tapi bukan di bisnis, diinvestasikan. Nah, investasinya di mana itu ceritanya panjang lagi. Yang aman, 3 itu. Aman baru untung kalau investasi begitu. Nah, itu perlu pembicaraan lebih lanjut lagi ya, karena masalahnya lebih teknis. Saran saya dari G-Swap pakai aja buat kesejahteraan guru. Buat bangunan diatur-atur aja, itu ada bagiannya buat zakat berapa, buat infak berapa, buat sedekah. Pak Iwan lebih tahu, certified. Mungkin begitu ya. Kemudian, ya itu manajemen keuangan ya tadi ya. Kalau di kami itu sedapat mungkin dibedakan antara tim manajemen dengan tim kepesantrenan. Tim kepesantrenan tuh bisa dikatakan tuh tidak megang uang. Bisa dikatakan begitu kecuali kas kecil. Dan dia tidak ditugaskan mencari uang. Kami agak larang malah. Walaupun mungkin bantu dengan dokumentasi kegiatan aja.
Tapi dia tidak berkewajiban di kami, tim kepesantrenan, guru-guru tahfidz, kemudian yang fokus ngajar, itu tidak diwajibkan dan bahkan agak dilarang untuk memikirkan uang. Apapun yang dibutuhkan tinggal bilang ke manajemen. Bikin bahkan ingin diriin gedung, hasil rapat mereka, Pak kami butuh gedung Pak untuk karena jumlah santri semakin meningkat. Lapor ke manajemen yang nyari duitnya. Mohon maaf Ustadz, sepertinya tahun 2023 ini belum bisa, tapi insya Allah 2024. Oke. Tapi guru-guru itu dikasih KPI, dikasih SOP juga. SOP sama KPI-nya itu berunding antara kita. Misalnya di Al Hilal setahu saya sekali lagi udah lama ya, bukan pimpin. Saya bukan sekarang posisinya bukan pimpin Al Hilal lagi. Al Hilal sudah diserahkan kepada teman-teman yang lain. Saya pendiri aja. KPI-nya setahu saya, mungkin saya salah. Untuk yang non mukim itu 3 juz. Itu hasil berunding itu. Mampulah selama 3 tahun ngaji di sini kayaknya 3 juz bisa lah, setahun sejuz. Saya lihat beberapa kali saya diundang di wisuda ya, wisuda tahfidz itu 3 juz, 5 juz, ada yang 1 juz juga, nggak dipaksa. Tapi yang mukim itu 15 juz selama 3 tahun itu. Dan menariknya sekira-kira sepertiganya kelas 2 udah hafal 30 juz. Saya agak kaget. Saya ini ajak berunding lah ustadznya. Ustadz, punten ini kok belum 2 tahun kok udah 30 juz. Ini dipaksa tuh bagaimana? Jangan sampai ya. Jangan sampai anaknya stres. Ini harus dinikmati. Oh enggak Pak. Nikmat biasa kok, enggak dipaksa. Hanya memang sepertiganya ini punya kemampuan hafalan lebih baik dibanding yang lain aja. Tapi tetap targetnya adalah 15 juz. Tidak dipaksa. Nah, itu paling ya kalau garis besarnya untuk manajemen keuangan. Tapi kita menyarankan ke teman-teman yang memang belum ada sumber dana lain itu mengandalkan jiswab. Nah, tantangannya bagaimana orang percaya supaya mau nitipkan jiswab ke kita. Itu saja sih. Tapi kalau teman-teman sering bikin dokumentasi, punya database WA, tinggal WA terus aja. Setahu saya begitu. Terus sesuai kemampuan, jangan maksain. Punya uangnya sedikit, kemudian sampai nerima santri sebanyak-banyaknya, jangan. Pernah kejadiannya di Cilenyi. Ada satu rumah tahfidz. Udah jangan sebut namanya. Rumah tahfidz itu sudah berkali-kali ada di media. Kemarin beberapa tahun lalu muncul lagi di media. Karena saya kenal dengan pimpinan, saya WA. Apa yang saya bisa bantu? Ya kita bisa bantulah sebisanya, semaksimal mungkin tapi ini kok terjadi berulang-ulang terus. Kenapa? Karena dia memaksakan jumlah santrinya itu melebihi kemampuan. Laki-laki perempuan lagi dalam satu gedung. Wah, di kita mah nggak ada. Di kita nggak bakal. Kita sementara santri mukim hanya laki-laki. Karena benchmark dari Gontor. Gontor itu ada santri putri setelah 60 tahun berdiri. Gontor itu yang dahsyat banget kan tuh. Itu baru punya pesantren putri itu setelah 60 tahun berdiri. Dan jaraknya 100 kilo dari pesantren putra. Gontor itu. Saya agak niru, tapi mungkin kita jaraknya nggak nunggu 60 tahun lah saya bilang. Kita akan mungkin beberapa tahun ke depan akan bikin ya pesantren putri. Tapi ini teman-teman memaksakan. Ada teman saya ini memaksakan. Ratusan orang dalam satu gedung, 100% gratis, nggak punya uang. Yang terjadi apa? Ya itu akhirnya gelandang di jalan. Di media muncul tiduran di jalan dan sebagainya. Ya yang memaksakan menurut saya sih. Jadi kalau kita punya uangnya sedikit ya santri kita sedikit aja. Kalau yang gratis ya. Kalau yang berbayar silakan diatur bagaimana. Ini penting nih urutan fardunya. Pertama fardu ain. Ya, yang kedua apa fardu apa? Kalau ketiga sunnah apa? Sunnah muakkad apa sunnah ghairu muakkad? Apa? Sunnah muakkad dulu. Kemudian baru yang keempat sunnah apa? Baru yang ke bawahnya apa? Mubah. Iya. Jadi urutan itu penting menurut saya, bagi saya itu. Mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram itu perlu mungkin teman-teman kita pelajari bersama-sama.
Mana yang fardu ain, mana fardu kifayah, mana sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad, itu yang kita juga lakukan gitu. Kalau kita jangan maksain orang, hati-hati. Apalagi mukim, berat banget. Mukim itu sangat berat. Semua fasilitas harus siap. Laki-laki perempuan harus dipisah. Kalau teman-teman lagi gaya, jangan gaya juga nerima anak-anak, bayi. Waduh, balita itu berat banget. Jangan semuanya kita ambil. Ini kita bagikan taplak ini. Kemampuan kita seperti taplak. Masalah ini seperti meja ini. Kita nutupin masalah di sini, yang terbuka masih ada daerah yang terbuka. Kita tutupin ini masalah, ini solusi. Kita mampu solusi cuma segini. Ketika kita tarik untuk nutupin masalah di sini terbuka. Kita tarik ke sana, taplaknya sebagai solusi. Terbuka di sini. Makanya kita harus perbesar taplak kita atau perkecil mejanya. Kalau kita belum sanggup untuk memperbesar taplaknya, berarti mejanya harus diperkecil. Jangan sampai santri kita itu dan guru-guru kita itu sampai kelaparan, menurut saya nggak bener. Pernah saya dengar tuh di Cimahi, kasus juga sama. Itu gurunya bener-bener inilah kacau lah, karena kesejahteraan gurunya tuh nggak di ini. Akhirnya gurunya cari sampingannya nggak jelas lah, kasihan. Anaknya dimukimin, gurunya juga wajib mukim, aturannya banyak. Guru harus mukim, wajib bla bla bla, tapi nggak dapat kesejahteraan. Menurut saya nggak masuk akal. Apalagi kalau guru kita sudah sudah berkeluarga. Nah, jadi saya nggak bisa cerita untuk manajemen keuangan secara detail, mungkin di forum yang lain, insya Allah. Tapi intinya kita memisahkan antara yang ngurusin keuangan, mendapatkan uang, dan yang menghabiskan uang. Mungkin satu lagi pertanyaan, silakan aja langsung. Kalau nggak ada saya tutup ya. Oke, nggak ada ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Saya senang sekali bisa ketemu sama. Atau ada yang laki nih, boleh deh kalau mau. Nggak ada, cukup ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Ini suatu kehormatan besar bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita ini bagikan pejuang ya. Kadang-kala di dunia sepi. Pesantren, rumah tabligh itu kadang-kala di dunia sepi. Nggak bisa misalnya seperti Baim Wong atau selebgram lain bagi-bagi uang pinggir jalan, kan di shot kamera ya. Kita apa yang mau dipamerin? Anak-anak ngaji di Instagram gitu-gitu aja paling. Atau misalnya orang lembaga lain yang bikin kegiatan ketika ada bencana, keren itu. Penggalangan dana untuk korban Cianjur itu banyak yang nyumbang. Kita datang ke sana, di videoin dan sebagainya, disebarluaskan. Kayaknya keren banget loh. Kondisi gempa gitu. Kemudian orang-orang yang terlantar, kita share, banyak yang nyumbang. Tapi kalau kita apa coba? Anak-anak ngaji itu, kayaknya bosen juga itu kalau di foto video gitu. Kadang-kala masyarakat nggak tergerak membantu kita juga secara finansial ya. Kita harus sabar. Kita tuh seolah berada di dunia sepi seolah-olah. Padahal kita tugasnya lebih berat. Kita mendidik satu generasi ya. Kita sering juga sebenarnya bantu-bantu di di kegiatan-kegiatan bencana. Bantuan masyarakat ke kita yang nitipin tuh banyak. Dan keren, kita kayak gagah gitu loh. Tapi setelah itu selesai, paling 2 minggu pulang. Kita bikin pesantren. Dari pagi sampai malam, pagi lagi, begitu seterusnya. Itu pengorbanan dan perjuangannya sangat berat dibandingkan dengan, mohon maaf, lembaga yang sporadis buat ke bencana-bencana aja. Nah, kita mesti sabar. Mesti sabar, benar-benar sabar. Coba IG teman-teman dan YouTube teman-teman pasti kalah dengan selebgram yang ada sesekali ngasih bantuan, tapi di shoot. Ada punya IG semua ini? IG lembaga maksudnya? Oh, saran saya ada. Saran saya TikTok, IG sama YouTube mah wajib ada di dunia sekarang. Kita publikasi sebisanya. Bukan pakai pribadi ya, bukan pakai IG pribadi, tapi pakai IG lembaga. Sehingga bukan kita yang ke shotnya, biar jaga keikhlasan juga sih. Nah, ini tantangan juga.
Masyarakat kadang-kala tuh lebih senang membantu yang sporadis-sporadis gitu. Dan lembaga-lembaga yang sporadis-sporadis itu seolah-olah tuh lebih hebat dibandingkan lembaga seperti kita. Tapi insya Allah menurut saya pahala kita lebih banyak lah menurut saya ya. Dibandingkan mungkin yang sporadis-sporadis itu. Tapi sesekali bolehlah kita mengadakan acara-acara sporadis. Saya senang sekali, terima kasih Mas Iwan atas undangannya. Semoga kita akan bisa bertemu lagi di lain waktu soal manajemen keuangan tuh kapan-kapan kita perlu bahas. Untuk investasi di rumah tahfidz juga perlu kita bahas. Al Hilal sedang mencoba ya untuk dari wakaf ya diinvestasikan. Sementara ini cukup lumayan hasilnya gitu. Dan mudah-mudahan bisa untuk membiayai kegiatan dan gaji guru di Al Hilal. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.